Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andes Perial, MPDT. Berikut ini dalam materi kita pembuatan makalah kelima dengan topik penulisan atau penyusunan bab 3, hasil pelaksanaan dan pembahasan. Baiklah Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, marilah kita pelajari step by step. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, seperti pada pertemuan sebelumnya, bahwa identifikasi masalah dan alternatif pemecahan kita dengan penyakit belum menunjukkan perilaku yang baik cinta lingkungan, atau dalam hal ini P-nya perilaku yang baik, simulasi obatnya, kemudian materi ini sama dengan temanya cinta lingkungan. Kemudian pasiennya adalah TK, Seprema, Kumara, dan Pasar. Kita memilih judul meningkatkan perilaku yang baik cinta lingkungan dengan simulasi di TK, Seprema, Kumara, dan Pasar. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, bagaimanakah cara kita menyusun bab 3 hasil pelaksanaan dan pembahasan? Yang pertama, langkah kita tuliskanlah perencanaan dan penerapan sesuai judul makalah tadi. Nah, dari judul makalah yang kita tulis ini, kira-kira bagaimana perencanaan dan penerapan sesuai dengan judul tersebut. Kemudian kita tuliskan hasil penerapan sesuai judul dengan menjelaskan hasil pelaksanaan masing-masing terkait pengobatannya. Nah, tadi masalahnya atau penyakitnya, kemudian pengobatannya, solusinya adalah di sini adalah simulasi. Nah, kemudian tuliskan pembahasan membandingkan kondisi awal dengan setelah penerapan atau kondisi akhir. Kita masuk yang pertama, yang A, perencanaan dan pembahasan. Ada 3 poin yang harus kita tuliskan dalam perencanaan dan pembahasan. Yang pertama, kita berikan gambaran awal sebelum pelaksanaan pembelajaran. Kemudian kita jelaskan waktu penerapan solusi yang kita pilih. Dan pada materi apa pelaksanaannya. Nah, dalam hal ini tentu saja tema P5 kita. Selanjutnya yang ketiga, kita uraikan tahapan langkah-langkah berpedoman pada kajian pustaka serta inovasi yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, berdasarkan pedoman di atas tadi, maka kita bisa menyusun bab 3 hasil pelaksanaan dan pembahasan. Nah, ini yang pertama, perencanaan pembelajaran simulasi. Nah, ini kita baca sedikit, sesuai dengan tahapan pembelajaran simulasi untuk meningkatkan perilaku yang baik di TK Seprema Kumara dan Pasar dilakukan pada peserta didik sebanyak 20 orang semester ganjil Juli-Desember tahun pelajaran 2023. Nah, ini perencanaan kita. Nah, kemudian kita jelaskan lagi, sesuai dengan solusi kita adalah langkah-langkah model pembelajaran simulasi. Nah, ini kita kaitkan tadi kepada kajian teori kita. Nah, ini langsung adalah penerapannya. Yang pertama, persiapan simulasi. Nah, itu menetapkan topik simulasi bermain peran dengan judul detektif sampah. Nah, ini sesuai dengan modul atau perangkat pembelajaran P5 kita. Kemudian menetapkan tujuan pembelajaran hendak dicapai. Nah, ini bisa nantinya, ini indikator hasil pembelajaran kita. Nah, asesmen kita nanti terkait kepada tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, dalam hal ini tujuan pembelajaran yang tidak dicapai menunjukkan profil pelajar Pancasila cinta lingkungan dengan sikap. Nah, ini terbiasa menjaga kebersihan diri dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian peduli terhadap alam sekitar dan membuang sampah. Kemudian mandiri terhadap alam sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya dan membuat tempat sampah. Bertanggung jawab, berkolaborasi, dan seterusnya. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, setelah kita memaparkan perencanaan pembelajaran sesuai dengan solusi kita, hasilnya. Pada waktu poin B hasil, kita lakukan pemaparan
analisis hasil asesmen awal berupa hasil observasi sebelum diterapkan solusi. Nah, dalam hal ini kan model simulasi. Jadi sebelum diterapkan model simulasi, kira-kira bagaimana hasil asesmen awalnya atau hasil observasinya. Nah, kemudian yang ditampilkan data lebih detail dibandingkan data awal pada pendahuluan. Nah, pada pendahuluan kan kita juga perlu data awal tentang kondisi pembelajaran P5 sebelum melakukan tindakan memberikan model simulasi. Kalau yang pertama ini sudah kita lakukan asesmen awal, nah ini yang tadi dimasukkan dilanjutkan analisis hasil asesmen akhir. Nah, yang diterapkan setelah kegiatan asesmen sikap atau bisa saja karakter atau profil pelajar hasil observasi lainnya terkait dengan penerapan model simulasi proyek P5 kita. Nah, data bisa berbuat tabel, kemudian di bawahnya analisisnya. Nah, ini sedikit catatan, kalau makalah tidak kalau jumlah data kita peserta didik kurang 20 dan memungkinkan menampilkan di satu halaman, boleh saja kita langsung. Nah, kemudian sebagai catatan tambahan nih banyak terlihat itu dalam makalah itu ada juga yang menggunakan istilah siklus 1, siklus 2. Nah, ini sebenarnya untuk makalah, kalau makalah ini bukan konversi dari PTK, maka tidak ada istilah siklus. Siklus itu khusus untuk PTK. Kemudian bisa kita memberikan istilah pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan seterusnya. Atau kondisi awal dan kondisi akhir. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ini salah satu contohnya kita paparkan hasil awalnya. Hasil awal itu berupa tabel-tabel tadi, sesuai asesmennya, indikatornya tadi. Pada kurikulum Merdeka itu pada P5-nya itu sangat dianjurkan sekali itu adanya perubahan-perubahan. Nah, mungkin kondisi sebelumnya adalah belum berkembang, mulai berkembang, berkembang, atau sangat berkembang. Nah, kemudian indikatornya tadi menjaga kebersihan diri, peduli alam sekitar, mandiri alam sekitar, bertanggung jawab, berkolaborasi. Nah, data ini kita buat dulu jumlahnya, jumlah siswa, katakanlah yang menjaga kebersihan, kemudian kita hitung presentasinya. Nah, ini belum berkembang menjaga kebersihan sebanyak 7 orang. Nah, kalau jumlah siswanya tadi 20, itu 30%. Begitu juga pada indikator-indikator lain, kemudian pada kategorinya bagaimana, apakah pada mulai berkembang berapa jumlahnya dan berapa persen. Begitu juga pada berkembang dan sangat berkembang. Nah, setelah kita menampilkan data ini, data berupa tabel ini, kita berikan deskripsinya, penjelasannya. Sama artinya kita seakan-akan menjelaskan apa yang ditampilkan pada tabel ini. Nah, bisa saja nanti kita tampilkan intinya saja. Nah, sebagai contoh ini, berdasarkan observasi awal terhadap profil pelajar Pancasila terkait tema cinta lingkungan, meliputi indikator sikap yang diamati guru, menjaga kebersihan diri, peduli alam sekitar, mandiri alam sekitar, bertanggung jawab, berkolaborasi. Nah, secara umum dapatkan rata-rata 9 orang atau 45%. Jadi cukup rata-rata atau yang di bawah intinya saja yang kita ulas pada bawah tabel. Nah, jadi kita lanjutkan itu misalnya belum berkembang 8 orang, 40%, mulai berkembang 3 orang, dan seterusnya. Nah, ini hasil observasi awal. Nah, selanjutnya kita lanjutkan hasil observasi akhir. Nah, ini kita berikan pengantarnya. Nah, setelah dilaksanakan kegiatan P5 dengan tema cinta lingkungan menggunakan model simulasi atau bermain peran sesuai dengan tahapan asesmen, maka nantinya dilihat lagi hasil akhirnya. Kita tampilkan tabelnya. Nah, tampilkan tabelnya juga kita paparkan hasilnya cukup inti-intinya saja. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, tadi hasilnya ada kondisi awal, hasil observasi awal, kemudian kita lanjutkan hasil observasi akhir. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, contoh nyatanya nanti ada pada grup diskusi kita.
Nah, kemudian yang kece, kita lakukan pembahasan. Dalam melakukan pembahasan, ada 4 tahapan yang harus kita lakukan. Nah, lakukan bahasan dengan membandingkan hasil tes diagnostik dan hasil tes summatif. Nah, ini bisa saja nanti membandingkan hasil observasi awal dengan hasil observasi akhir. Nah, kemudian yang kedua, uraikan hasil tabel dalam bentuk paparan kata-kata. Nah, jadi kita buat juga tabelnya dan kita paparkan dalam bentuk kata-kata. Nah, kemudian eh, pembahasan yang ini bentuk tabel ini kita olah dalam bentuk grafik. Nah, kemudian yang terakhir kita berikan ulasan terhadap yang hasil didapatkan. Kalau memungkinkan, kita kaitkan dengan kajian teori dan pustaka. Nah, baik kita lihatkan ini. Nah, ini pembahasannya. Nah, setelah penerapan model simulasi bermain peran pada kegiatan P5 dengan tema cinta lingkungan di TK Prima Kumara di Pasar, hasil pengolahan data diketahui adanya peningkatan kategori belajar. Nah, ini kita lihat kan. Nah, ini kondisi awalnya. Nah, ini cukup kategorinya tadi sangat berkembang, mulai berkembang. Nah, ini rata-ratanya lagi, ini prosentasenya. Nah, kemudian ini akhirnya, nah ini rata ini juga persentasenya. Kita lihat salah satu contohnya ini pada kondisi awal itu belum ada sangat berkembang, kemudian pada akhir ada rata-ratanya 11,6, 58%. Artinya ada peningkatan 11,6, 58%. Begitu juga dengan kategori berkembang, pada awalnya rata 3 atau 15%. Nah, setelah diterapkan simulasi atau bermain peran, nah itu rata-rata 5,8 atau 29%. Sehingga nantinya adanya peningkatan 2,8 rata-ratanya atau 14%. Nah, setelah tabel yang ini, kita berikan juga ulasannya. Nah, ulasannya cukup yang penting-penting anggapan kita. Kemudian Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, setelah kita buat apa istilahnya bahas observasi awal dan observasi akhir beserta peningkatannya, kita tampilkan dalam bentuk grafik. Nah, terakhir setelah kita tampilkan dalam bentuk grafik, itulah yang kita jelaskan mengapa terjadinya peningkatan. Nah, ini di sini dikatakan terjadinya hasil peningkatan belajar peserta didik setelah dilaksanakan penerapan model simulasi pada kegiatan P5 tema cinta lingkungan di TK Seprema Kumara adalah, nah, ini diambil dari teori karena penerapan model simulasi mempunyai keunggulan, dapat membantu siswa, dapat mengembangkan kreativitas siswa, kemudian juga karena melalui simulasi siswa diberi kesempatan untuk memainkan peran. Dalam hal ini sesuai dengan tema cinta lingkungan. Nah, seperti peran menjaga kebersihan diri, peduli alam sekitar, mandiri alam sekitar, bertanggung jawab, berkolaborasi, dan seterusnya. Nah, jadi ini bahasan seperti ini itu sudah selesai kita bab 3 kita. Silakan Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lanjut ke grup diskusi dan contoh daripada template praktek ini kami bagikan ke grup diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.